Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Sri Haryani, dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Salam sehat untuk kalian semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan kalian serta berbahagia selalu. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi pemahaman lokasi melalui peta. Diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menjelaskan pengertian peta. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat peta. Yang ketiga, menjelaskan fungsi-fungsi peta. Yang keempat, menjelaskan tujuan peta. Yang kelima, menyebutkan jenis-jenis peta. Terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan peta. Peta yaitu gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Kemudian, syarat-syarat peta yang pertama, conform, yaitu bentuk peta yang digambar harus sesuai dengan bentuk daerah sebenarnya di lapangan dengan skala tertentu. Yang kedua, equidistant, yaitu jarak daerah pada peta harus sesuai dengan jarak yang sebenarnya di lapangan dengan skala tertentu. Yang ketiga, ekuivalen, yaitu luas daerah pada peta harus sesuai dengan luas daerah yang sebenarnya di lapangan dengan skala tertentu. Selanjutnya, unsur-unsur peta, yaitu yang pertama, pada peta harus ada judul peta. Kemudian yang kedua, pada suatu peta harus memiliki skala. Yang ketiga, pada suatu peta harus memiliki simbol. Yang keempat, pada suatu peta harus ada petunjuk arah atau yang disebut dengan orientasi. Yang kelima, pada suatu peta harus memiliki garis astronomis. Kemudian yang keenam, peta harus memiliki legenda. Yang ketujuh, peta harus memiliki insert. Yang kedelapan, di peta harus ada lettering. Yang kesembilan, pada sebuah peta harus dicantumkan tahun pembuatan. Selanjutnya, tentang skala peta. Skala peta itu menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak yang ada di lapangan. Yang kedua, simbol peta itu merupakan tanda khusus pada peta untuk mewakili objek yang dipetakan. Pada sebuah peta, ada beberapa macam simbol peta. Misalnya simbol titik, ada simbol kota itu ibu kota provinsi, kemudian simbol segitiga itu gunung, ada gunung berapi aktif dan gunung berapi pasif. Yang kedua adalah simbol garis, misalnya jalan negara, jalan lurus, kemudian simbol area, kemudian simbol warna. Kemudian yang dimaksud dengan legenda itu adalah kolom yang berisi keterangan tentang simbol yang digunakan pada suatu peta. Kemudian insert yaitu peta yang kecil di dalam peta pokok yang berfungsi sebagai petunjuk lokasi daerah yang dipetakan terhadap daerah yang lain yang lebih luas. Kemudian lettering, yaitu penulisan angka dan huruf pada peta. Kemudian
macam-macam peta. Yang pertama berdasarkan skalanya, yang kedua berdasarkan isinya, yang ketiga berdasarkan bentuknya. Selanjutnya, manfaat peta. Yang pertama adalah sebagai alat peraga pendidikan, yang kedua untuk mengetahui lokasi suatu tempat, yang ketiga sebagai sarana pemandu wisata, yang keempat untuk mengetahui daerah waktu dengan pertolongan garis bujur. Yang kelima untuk menentukan daerah iklim matahari dengan bantuan garis lintang. Nah, demikianlah untuk materi pemahaman lokasi melalui peta. Ibu harapkan dengan disampaikannya materi pemahaman lokasi melalui peta akan menambah wawasan kalian semuanya dalam memahami tentang materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Selamat belajar untuk kalian semuanya, selalu berbahagia selalu. Sekian.